kelompok 7 ingin menjelaskan terkait materi pengelolaan pemerintah. Anggota 7 orang, yang pertama Yohanes Rafael Martobongs, yang kedua Wenan Aprianto, yang ketiga Alexandra De Fretes, yang keempat Melgi Balon, yang kelima saya sendiri Kristiana Tuhumwari, yang keenam Benyamin Do, yang ketujuh Asuni Busmudi. Pengeluaran pemerintah adalah uang yang dibelanjakan oleh sektor publik untuk menyediakan barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan pertahanan, serta untuk transfer pendapatan seperti pensiun dan bantuan sosial. Pengeluaran ini dapat dikategorikan menjadi konsumsi, investasi, pembayaran transfer, dan pembayaran bunga. Contohnya adalah gaji pegawai pemerintah, bangunan infrastruktur, subsidi, dan pembayaran bunga atas utang negara. Model pembangunan pemerintah mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Model pembangunan pemerintah sangat merupakan pengeluaran pemerintah karena pengeluaran tersebut merupakan biaya untuk mencapai tujuan pembangunan seperti menyediakan sarana dasar di tahap awal atau beralih ke program kesejahteraan sosial di tahap lanjut. Kebijakan pengeluaran yang direncanakan pemerintah dapat mempengaruhi alokasi input distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, Hukum Wagner, peningkatan kegiatan negara-negara. Hukum Wagner atau Law of Ever Increasing State Activity didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, AS, dan Jepang pada abad ke-19. Hukum ini menyatakan bahwa jika pendapatan per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah juga akan meningkat secara relatif. Peningkatan peran pemerintah ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengatur hubungan sosial yang semakin kompleks, serta penyediaan layanan seperti hukum, pendidikan, rekreasi, dan kebudayaan. Kelemahan teori ini adalah tidak didasarkan pada teori pemilihan barang publik yang kuat dan menganggap pemerintah sebagai entitas yang bebas bertindak. Teori-teori yang membahas pengeluaran pemerintah: 1. Teori Rostow dan Musgrave. Pengeluaran berubah sesuai tahap ekonomi negara. Yang kedua, teori Pekchok dan Wiseman. Pemerintah ingin menaikkan pengeluaran tapi masyarakat ragu bayar pajak lebih tinggi. Dan yang ketiga, teori Keynesian Cross. Pengeluaran pemerintah berdampak langsung pada pendapatan nasional. Menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, pengeluaran akan berubah tergantung pada tahap mana suatu negara berada. Yang digunakan adalah teori Pekchok dan Wiseman. Teori ini dikemukakan oleh Alan T. Pekchok dan Jack Wiseman 1961 dalam studi mereka tentang pertemuan pengeluaran pemerintah di Inggris. Mereka menolak pandangan klasik seperti Wagner yang menganggap peningkatan pengeluaran terjadi secara alami dan bertahap akibat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Pekchok dan Wiseman berpendapat bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah terjadi karena adanya kejutaan sosial atau gangguan besar, displacement effect, misalnya perang, krisis ekonomi, atau Teori Keynesian Cross menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah melalui model seperti Keynesian Cross memiliki dampak pada pendapatan nasional. Teori mikro, permintaan dan penawaran barang publik. Teori mikro menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan ketersediaan barang publik, perkembangan pengeluaran, faktor kunci. 1. Perubahan permintaan akan barang publik. 2. Perubahan aktivitas permintaan dalam mengalihkan barang publik. 3. Perubahan kualitas barang publik. 4. Perubahan harga faktor produk. Pengeluaran permintaan dapat bersifat eksklusif, pembelian barang atau jasa atau kepentingan sosial atau subsidi.
faktor-faktor peningkatan kegiatan pemerintah, beberapa faktor utama berkontribusi pada peningkatan kegiatan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran barang sulit dikurangi meskipun konflik telah diusai. Kenaikan penghasilan masyarakat, meningkatkan penghasilan menuntut lebih banyak barang dan jasa publik berkualitas. Urbanisasi, perpindahan penduduk ke kota menciptakan kebutuhan akan layanan publik yang lebih besar. Berkembangan demokrasi, proses demokrasi memerlukan biaya besar untuk musyawarah, pemungutan suara dan rapat. Ketidakefisienan dan birokrasi. Perkembangan peran pemerintah seringkali menyebabkan pemborosan dan birokrasi. Peran pemerintah di negara berkembang. Pemerintah bertindak sebagai penggerak dan pelapor pembangunan ekonomi. Pemerintah program kesejahteraan masyarakat. Timbul program seperti panti asuhan dan rumah jompo. Efisiensi dalam pengeluaran negara. Kekuasaan pemerintah dalam fungsi ekonomi harus berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mencapai efisiensi. Kebijakan pemerintah dinilai berdasarkan pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Poin pertama yaitu keadilan equity. Kebijakan harus adil, tidak berat sebelah, misalnya pajak bagi yang mampu dan subsidi bagi yang kurang mampu. Poin yang kedua, efisiensi ekonomi Pareto optimum. Kebijakan harus meningkat kesejahteraan tanpa merugikan pihak lain. Poin yang ketiga, paternalisme. Pemerintah menyediakan barang jasa yang mungkin tidak kehendaki masyarakat seperti jaminan sosial. Poin yang keempat, kebebasan perorangan. Pembatasan kebebasan perorangan oleh pemerintah harus seminimal mungkin. Kebijakan subsidi dan pengaruhnya. Subsidi adalah pajak negatif yang meningkatkan pendapatan real penerima atau penurunan harga barang. Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang atau penurunan harga barang. Pengaruh subsidi jumlah tertentu fix kuantit subsidi. Subsidi barang dengan jumlah tertentu. Subsidi in natura dapat memiliki beberapa pengaruh, yaitu 1. Mengurangi pembelian barang yang subsidi tetapi konsumsi total bertambah. 2. Tidak mengubah konsumsi total. 3. Konsumsi menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Contoh, subsidi beras atau pegawai atau pupuk atau petani bertujuan membantu dan menstabilkan harga. Klasifikasi pengelolaan pemerintah. Pengelolaan pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang, mencerminkan tujuan dan dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Terdapat 4. Yang pertama, investasi masa depan, menambahkan kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang. Yang kedua, kesejahteraan langsung, memberikan kesejahteraan dan keindahan bagi masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja, menyediakan kesempatan kerja dan menyebabkan daya beli. Yang keempat, penghematan masa depan, menghemat pengeluaran yang akan datang seperti untuk anak yatim piatu. Pengelolaan juga dapat bersifat pembayaran kembali, reproduksi mewujudkan keuntungan ekonomis, atau bahkan pemborosan tidak produktif langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.